Yaitu mereka yang dalam sholatnya karena pengen dilihat, pengen dipandang oleh makhluk, pengen dapat pujian, ya, pengen dapat validasi dari orang-orang yang ada di sekitar. Oh, Masya Allah, fulan rajin jamaahnya. Oh, Masya Allah, ibu fulanah mah subuhnya aja di masjid. Oh, Masya Allah, bapak fulan paling soleh di komplek. Oh, Masya Allah, ibu fulanah, ya, ibu hajjah fulanah, makin Masya Allah, makin luar biasa. Kalau itu yang diinginkan, wail, celaka. Ya. Kalau itu yang diharapkan, nggak dapat apa-apa tuh dari sholat dia. Nah, kemudian Sayyidina Imam Nawawi juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Sebagaimana tadi kita katakan, kadang-kadang orang itu dia dia mampu menyembunyikan niat busuknya dia. Perilakunya, ucapannya, Masya Allah, thayyib, bagus, cakep, ya. Tapi dalam hatinya niatnya bukan karena Allah. Ya. Kelihatan begitu diundang sama orang kaya dan diundang sama orang miskin, nggak ada bedanya. Ya. Diundang sama orang kaya dia tetap hadir, totalitas ngajar. Diundang sama masyarakat miskin juga hadir, totalitas ngajar. Tapi ada sesuatu yang dia sembunyikan. Begitu diundang sama orang kaya, disobek amplopnya, Masya Allah. Begitu diundang sama orang miskin, dibuka amplopnya, naudzubillah. Tanpa orang tahu, dalam hati dia sembunyiin. Ya, Allah Maha tahu. Itu begitu. Maka dari itu jamaah sekalian, ya, disinilah pentingnya kita kemudian memeriksa hati kita untuk apa dan untuk siapa kita melakukan setiap amal ibadah kita ini. Pertama, Sayyidina Imam Nawawi meriwayatkan sebuah hadis dan hadis ini amat sangat masyhur. Hadis ini amat sangat terkenal. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim masing-masing di dalam sahihnya dan juga masing-masing dengan sanadnya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Abu Hafsin radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau menceritakan, kata Sayyidina Umar, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amalan itu amat sangat bergantung dengan niatnya. Taib. Di bagian ini ada satu hal yang perlu kita jelaskan, ada satu hal yang perlu kita ketahui jamaah sekalian. Bahwa betul setiap perbuatan amat sangat bergantung dengan apa yang diniatkan. Tapi ingat, antara niat dengan perbuatan harus sinkron. Antara niat dengan perbuatan harus sama-sama sesuai dengan tuntunan syariat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa apabila ada niat baik, niatnya baik, tapi perilakunya nggak sesuai dengan tuntunan syariat, maka niat sebaik apapun nggak akan jadi pahala. Karena maksiat. Bisa aja orang kemudian beralibi, bisa aja orang kemudian mencari-cari alasan, oh saya melakukan maksiat ini ya tujuannya adalah untuk berbuat baik. Ya. Misalkan orang kita tanya, oh kenapa ente minum khamr? Kesian itu yang jualan khamr, anaknya lagi butuh biaya sekolah, kalau saya kagak beli khamrnya, dia nggak punya duit. Niatnya baik kan? Tapi perilakunya buruk. Ya. Ada kemudian anak muda datang pacaran, niatnya silaturahim. Nah coba itu. Ya. Pacaran ngelancong anak orang, ya, ngelancong anak gadis, diajak jalan-jalan, niatnya silaturahim. Ya. Saya pacaran kan niatnya nyambung tali silaturahim. Nyambung tali silaturahim kan ibadah. Ini adalah niat yang gak sinkron dengan perbuatan. Ya. Sama kayak orang mencuri dengan niat untuk dibagi-bagikan kepada fuqara wal masakin. Ya. Kalau memang di situ ada harta orang tersebut nggak ada syubhat milik orang lain, ya nggak boleh. Walaupun niatnya untuk membantu orang lain, tetap nggak bisa. Ya. Kenapa?
Karena tidak sesuai, tidak sinkron antara niat dengan perbuatan. Nah, maka dari itu kalimat innamal a'malu binniyat, yang pertama yang harus kita tinjau adalah amal yang kita lakukan. Amal perbuatan yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan standarisasi syariat atau belum? Kalau amal perbuatan yang mau kita lakukan ini sudah sesuai dengan standarisasi syariat, oke, sekarang kita kerjakan. Selanjutnya apa? Selanjutnya dalam pelaksanaan amal tersebut, kita pasang niat yang baik. Ya. Wa man fataha baban niyatin sholihah, kata para ulama, barang siapa yang ngebuka satu pintu niat yang baik, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufiq. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya 70 pintu taufik. Maksudnya bagaimana? Kalau orang sudah dia membuka niat yang baik untuk melakukan satu amal baik, Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia. Allah akan mudahkan jalan dia. Allah akan mudahkan baginya mengeksekusi apa yang dia niatkan. Itulah kenapa para ulama ngajarin kita sebelum kita melakukan apapun, perbaiki niat kita terlebih dahulu. Termasuk dalam ngaji. Ya. Dalam ngaji Sayyidina Imamul Haddad ngajarin kita sebuah niat. Ya. Dan ini seringkali ditarghib atau dimotif seringkali diingatkan oleh guru-guru kami. Setiap kali kita mau ngaji, dibaca tuh niat yang diajarin sama Sayyidina Imamul Haddad. Ya. Nawaina ta'alluma wa ta'lim. Saya niat ngaji dan niat ngajar. Walaupun saya bukan pengajar, tapi saya niat ngajar. Supaya apa? Satu waktu saya dapat pahala ngajar. Ya.